سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ma sababu istiqra'ika. Jadi sebab-sebab kenapa kita berat mengikuti atau tingkah-tingkahnya para orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Jadi kita itu sebab kita itu berat mengikuti akhwalnya atau tingkah-tingkahnya ulama atau tingkahnya wali atau tingkahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Itu kenapa? Inilah istiqro'ika fil qot'iyati, karena posisinya kita itu berat, sudah putus antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu putus. Itu diantara sebab pertama itu kita putus itu. Walau syarokatahum fi asfari la syarokatahum fil akhbari. Seandainya walau syarokatahum lamun bersekutu ya, atau sekutonan, kalau bahasa Jawanya sekutonan. Ketika Anda sebenarnya mau bersekutu fi aswarin, di dalam perjalanan atau lelungan. Maksudnya perjalanan ini adalah suluk. Suluk itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarakatum fil akhbari, maka Anda akan bersekutu di dalam cerita-cerita yang indah sebenarnya. Jadi Anda akan mendapat kabar-kabar yang baik. Walau syarakatum fil ina, ketika Anda mau bersekutu fil ina, di dalam kangelan atau bersusah-susah dulu, atau tirakat, bahasa ininya tirakat. Ina itu kangelan, bersusah-susah atau tirakat. La syarokatuhum fil ina, maka Anda akan mendapat keenaan atau kenyamanan atau kedamaian. Maka bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. Iya. Jadi identik orang yang sudah nyampe, sudah ma'rifat kepada Allah itu, beliau itu lebih senang tirakat. Tirakatnya itu macam-macam, ada puasa Senin Kamis, ada ini, ada ilmu macam-macam. Nah kadang itu kita berat mengikuti itu, kita merasa berat. Karena apa? Karena posisi kita itu sudah putus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma sa'nu nafsika waktu ridho illa kabairin al-ma'kuli. Ma sa'nu, ora ono kelakuan. Sa'nu itu artinya kelakuan. Nafsika, nafsu Anda waktu ridho, di dalam waktu ridho, illa kabairin makulin, kecuali kayak unta. Bair itu unta, al-makulin kan diikat. Wa idza sayyabtahu, ketika Anda melepas atau ngumbar atau ngeculno atau melepas ikatannya, intolako, maka pergi atau lungo atau siapa unta tadi. Maka unta itu ketika diikat, itu posisi hatimu, Anda semua punya unta, dilepas sama diikat, itu hatimu pasti nyaman diikat. Kalau seandainya itu dilepas, unta itu bisa kemana-mana, bisa nggak jelas. Jadi kemarin itu kita setelah kita mensyukuri nikmatnya nafas. Jadi satu nafas itu syukur kita itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena Anda kaya, Anda ganteng, Anda macam-macam, kalau tidak ada nafasnya ya enggak ada guna. Ngobur ngewanteng kayak begitu, pas ininya banyak, padahal nggak ada nafasnya, nggak laku, tak jamin nggak laku. Maka syukur kita satu nafas itu sebenarnya sudah luar biasa. Nah sekarang kita kemarin itu kita disuruh bersyukur punya akal.
Jadi mestinya hal pertama yang semestinya kau tangisi itu, kita menangisi adalah akal. Akalmu itu loh, akal kita ini semua, kita tangisi semua. Jadi seandainya ini akalnya orang, akalnya bobor itu hilang satu strip saja, itu mesti sudah beda. Maka mestinya itu kita syukurnya luar biasa, karena akal itu punya dua makna utama. Akal itu, jadi akal itu sebenarnya kita dikasih akal itu buat apa kan gitu, pertanyaannya kan gitu. Apa sih gunanya punya akal? Gunanya punya akal itu apa kan gitu. Kadang oh ini logikanya begini, akalnya begini. Jadi gunanya akal itu apa sebenarnya? Pertanyaannya itu. Jadi sebenarnya akal ini tugasnya satu, itu hanya untuk pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. sudah nggak ada itu, nggak ada yang lain. Jadi hakikat akal itu sebenarnya segala sesuatu yang untuk meyakinkan bahwa sebenarnya Allah itu Maha Esa, Maha Luhur, Maha Agung, Maha Rahman. Itu sebenarnya tugasnya. Tugas akal itu sebenarnya itu. Ya. Setelah dia meneliti dengan akal macam-macam itu bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Luhur, Maha Kuasa, itu baru ditancapkan di hati. Ditancapkan di hati bahwa kadang orang percaya menurut akal, logika bahwa Allah itu Maha Agung, Maha ini, tapi di hatinya kadang dia itu enggak. Sama kayak orang diskusi terus, wah ini masuk akal, tapi di hatinya enggak. Kadang dia enggak menjalankan itu. Jadi sebenarnya tugas akal itu hanya itu, dua ya. Yang pertama itu adalah tujuannya adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang itu hanya untuk fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya cuma itu. Jadi sebenarnya kayak mikir tanaman ini tumbuh begini, ini ular ini bisa begini, telurnya begini, kelelawar ini kalau malam hidup, kalau siang tidur, kalau malam melek. Itu sebenarnya tujuannya satu, bahwa itu untuk mengakui bahwa Allah itu maha luar biasa. Sebenarnya cuma itu tujuannya. Orang naik ke bumi, ke bulan, ke ini, terus tentang matahari, tentang gerhana, tentang macam-macam itu. Sebenarnya akal itu hanya dituntut untuk bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya cuma ke sana. Nah, orang ini kadang lupa, akhirnya dia mendewakan akal. Oh, ini akal saya menemukan ini, nah gitu. Akhirnya yang diklaim hebat di dia. Padahal tujuannya itu. Semuanya itu larinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah dia rasionalnya masuk, akalnya bisa diterima akal dia, baru hatinya meyakini. Maka banyak orang itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah setelah akalnya dia hidup. Dia oh ini begini, ini oh masuk akal ini, Allah begini. Artinya dia setelah logikanya masuk, baru hatinya bisa meyakini. Itu yang pertama. Jadi tujuan akal cuma itu. Anda mau belajar sampai mentok pun kalau tidak ada tujuan itu percuma, sia-sia. Maka ngaji itu satu tujuannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Setelah Anda karena Anda ngaji, Anda dapat bonus tahu, punya pengetahuan, itu bonus itu. Tapi tujuannya satu, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekolah tujuannya itu, tapi Anda nanti dalam sekolah itu pintar matematika, pintar ekonomi, pintar macam-macam, itu bonus sebenarnya. Bonus. Tapi tujuannya hanya satu itu. Jadi segala sesuatu itu sehingga menjadi istilah bagi hatinya, dia meyakini itu. Gimana itu? Yang akal, yang fungsi akal yang kedua adalah jadi akal itu sebenarnya hanya apa ya? Kalau bahasa komputernya itu apa? Prosesor. Mungkin itu. Jadi yang kalau hati itu kan software. Kalau yang ini apa, hardware ya? Software. Nah, akal itu mungkin profesornya. Prosesor. Oh, susah tuh.
Jadi akal itu organ atau perangkat yang ditaruh di dalam tubuh manusia untuk menangkap pengetahuan. Untuk menangkap pengetahuan. Jadi ketika Anda punya akal itu, seumpama orang Anda tahu bahwa ini jelek seret, nah itu Anda sebenarnya bisa menangkap pengetahuan itu lewat akal. Oh ini bagus, ini jelek, ini baik, ini tidak, ini cantik, ini jelek. Itu dari mata terus lari ke akal itu masuk, bisa. Oh ternyata ini, kenapa kok bisa jelek? Lah akal bisa mikir, kenapa kok bisa baik? Itu akal ini bisa menangkap. Sehingga hati ini perangkat yang paling halus, berarti apa, software, itu menjadi pusat perasaan baik. Jadi ketika sudah ditangkap sama akal terus lari ke hati, maka bahasanya apa itu, dari mata turun ke hati. Sebenarnya ada lagi dari akalnya dulu, dia akalnya dulu. Nah, jadi sebenarnya akal itu prosesor yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu akal. Nah tugasnya untuk itu, jadi menangkap pengetahuan apa saja. Nah, jadi pusat perhatian baik, pusat perasaan baik, kalau tidak pusat perasaan yang baik, kadang itu akal itu bisa mendeteksi soal cinta, perasaan senang, itu dideteksi akal dulu baru ke hati. Takut itu kesini dulu. Ini saya nanti kalau itu biasanya akal tuh mikir, oh ini nanti kalau saya jalan ke sana ada ini, itu akal menangkap itu dulu, baru lari ke hati. Terus atau rasa hormat kepada orang, atau itu akal itu proses dulu ya. Nah, jadi fungsi akal itu dua. Yang pertama tujuannya hanya untuk mengagungkan, mengesahkan, memahakuasakan, apa saja hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi akal. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya dalam ngaji, dalam penelitian sains, dalam macam-macam itu, kedokteran, itu sebenarnya tujuannya itu, bahwa untuk mengesahkan dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam contoh ilmu kedokteran, kalau Anda kuliah dokter, itu pasti Anda masuknya dapat penghargaan itu dokter umum. S1 dokter itu dokter umum. Kalau Anda naik S2 itu pasti lebih spesifik. Enggak mungkin enggak. Dokter spesialis mata. Ya kamu periksa hanya mata saja. Dokter spesialis kulit. Ya hanya kulit, urusan kulit. Ya, coba bayangkan. Ketika Anda tambah S3 itu bukan hanya mata tapi khusus retina. Khusus apalagi macam-macam. Jadi sebenarnya ilmu Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya luar biasa. Kalau hanya, maka taraf Anda kalau hanya sekedar sekolah aja, sekolah dokter itu ya umum. Ya, paling Anda bisa nyuntik orang, bisa ini itu aja. Tapi ketika Anda lebih spesifik lagi, Anda hanya belajar yang spesifik. Nah itu menunjukkan bahwa semakin ilmu Anda tinggi, semakin Anda tidak tahu sebenarnya. Semakin kita goblok. Itu sudah ketahuan. Loh, Anda secara ini S2, tapi kok hanya ngurusin mata? Coba. Anda sudah S3 tapi hanya ngurusin retina. Anda hanya lulusan S2 urusan kulit. S3 lulusan kulit, khusus kulit semua hal kelamin. Oh itu ada. Jadi semakin Anda pinter, pangkatnya semakin, S-nya semakin banyak, itu menunjukkan Anda semakin goblok. Bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Itu loh. Ilmu Allah luar biasa lah. Maka orang itu kalau belajar awal-awal itu ya biasa, karena dia dasarnya ya umum. Nah, ketika dia beranjak lebih naik, sama kayak orang melajari ilmu agama itu sama. Ketika kita itu ngomong sekolah agama, ya semuanya diajari. Tapi ketika Anda sudah naik pangkat atau kemampuan itu hanya satu, khusus fikih. Nah, itu yang Anda pelajari cuma fikih. Nanti tambah pinter lagi, ada khusus fikih muamalah.
ada bank syariah, itu ya khusus, padahal tambah pinter dia, tapi hanya sekedar ngurusin malah. Dalam ilmu yang lain juga sama, banyak orang alim tapi kadang funnya dia tafsir, padahal ada hadis sama. Nah itu semakin kita itu pinter, semakin kita itu dilihat orang itu sebenarnya tambah goblok, tambah nggak tahu apa. Nah ini menunjukkan bahwa disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa. Jadi terus Anda mau sombong bagaimana? Lu saya S2 ngurusin cuman mata, ngurusin yang lain dong. Kuping nggak ada, rambut atau nggak ada. Semakin ilmu Anda tinggi, itu hanya spesifik kecil sekali. Itu berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang mahar luar biasa. Jadi Anda nggak bisa main. Orang semakin, contoh kayak Habibie, wah terkenal pinter, tapi ketika tambah pinter ya cuman ngurusin pesawat, itu aja bikin cuman baling-balingnya saja, fokusnya cuman baling atau apa itu yang namanya, hanya itu. Yang lain ya dikerjakan yang ahlinya yang lain. Nah sebenarnya semakin kita itu pinter, itu semakin menunjukkan bahwa kita ini goblok. Maka ketika orang itu mencapai titik ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti dia merasa tidak apa-apa. Dia ini bukan siapa, pasti itu nggak mungkin enggak. Itu pasti. Karena ya semakin ini semakin dia tidak tahu, semakin dia tidak tahu. Nah, berkat akal ini kita bisa berhubungan sesama manusia, bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lewat akal. Nah, nanti kalau bahasa tasawufnya, kalau yang mencerna itu namanya ada latifah. Jadi nanti itu alam itu ada alam malakut, alam jabarut, alam roh, alam sir. Nah, itu ada macam-macam. Nah, kita di sini saja belum selesai. Kita di sini itu belum selesai. Yang kita tahu ini hanya sejauh mata memandang. Kita tahu ada pohon, tapi nggak tahu yang dikerjakan pohon itu apa. Kita tahu di Amerika ada Donald Trump. Tapi Donald Trump ngapain ini kita nggak tahu. Yang di sekitar kita yang bisa kita lihat aja kita nggak tahu. Kayak Muiz, saya tahu Muiz tapi nggak tahu yang dikerjakan Muiz apa. Nah, itu semakin itu menunjukkan bahwa kita ini bukan pencipta. Bukan pencipta. Kalau pencipta itu pasti tahu yang dia menciptakan. Yang dia yang menciptakan, dia pasti tahu. Jadi apa namanya, fungsi atau akal itu sebenarnya hanya dua. Jadi tujuannya ya cuma satu, bahwa semua itu hanya untuk mengesahkan, mengagungkan, yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma itu sebenarnya. Yang dua, ada kepentingan untuk kita menangkap sesuatu pengetahuan. Itu ada unsur kitanya. Jadi kadang orang yang berakal itu dapat dikenali melalui akhlak. Jadi orang berakal itu bukan ke orang yang terus dia tahu bisa, bukan. Standar orang berakal itu akhlaknya betul. Itu standar. Wah, nggak mungkin. Itu standarnya itu. Jadi orang yang berakal itu akhlaknya betul. Enggak kok terus dia bisa menciptakan ini, bisa ngarang kitab, bisa nulis, bukan. Tapi akhlaknya betul. Lah kayak bisa nulis kitab itu bonus, bonus. Faida sayyabtahu intolako qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qalbu ibnu Adam asyadu taqalluban min kidri alan nari idza qalat. La qalbu sesungguhnya hati. La qalbu sesungguhnya hati ibnu Adam, sesungguhnya hatinya anak Adam atau hatinya manusia itu asyadu itu lebih taqalluban apanya, molak-maliknya. Jadi hatinya manusia itu sebenarnya lebih bergejolak. Nah, molak-malik itu kalau bahasa Jawa, kalau ini bahasa Indonesia bergejolak. Minal kidri, saking kidir itu tempat yang buat ngerebus air dari
Satu, kalau sekarang ya panci. Alan nari yang di bawahnya ada apinya, terus diisi air, itu kan apa bahasanya molak-malik itu kan. Nah itu sebenarnya hati manusia itu lebih dahsyat dibanding air yang direbus, mendidih, idza ghalat, ketika molak-malik. Jadi maka Ibnu Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau berdoa kan begitu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Jadi hati ini bukan hitungan detik berubah itu. Jadi setengah detik itu hati bisa berubah. Ya goncang kancing, besok baik ini, jangan habis ini niat baik, besok jelek, baik lagi. Nah, itu biasa, hati itu biasa begitu. Jadi sering molak-malik itu biasa. Fakam man kana fi jami'in min ma'awahi atatsu. Fakam man mongko maka banyak orang yang bisa. Fakaman kana, fakaman mongko banyak, man kam itu berapa atau banyak, man manusia kana kang ono. Fakaman kana banyak orang yang bisa fi jam'in ma'awahi atatsu. Banyak orang fi jam'in di dalam kumpul ma'awahu bersama Allah. Jadi banyak orang banyak orang yang bisa berkumpul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Ya. Jadi dia ketemu Allah ini. Atatsu, maka nekani apa al-furqata berpisah. Fi nafsi wahid, di dalam satu hempasan nafas. Jadi banyak orang itu yang mengingat Allah terus. Dia ingat terus ketemu Allah, pokoknya dalam hari-harinya, tapi bisa putus atau berpisah dalam satu hentakan nafas. Itu langsung tes, lupa dia. Itu banyak yang seperti. Wakaman bata fitoati. Banyak orang semalam suntuk. Bata itu artinya semalam suntuk. Banyak orang semalam suntuk fitoatillahi, di dalam taat kepada Allah. Ma tolaat khali durung apa ini belum keluar alaihi ing atase man apa asamsu matahari srengenge hatta dakhala sehingga masuk sapa man fi qati'atin di dalam pegot, sudah putus maksudnya. Banyak juga orang semalam suntuk itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai habis isya sampai subuh itu dia taat kepada Allah. Nah, sebelum matahari keluar, ya, alaihi hatta dakhala, itu baru matahari mau keluar itu dia udah putus, dia sudah lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sudah putus ini dia berbuat banyak. Nah ini berarti kan saking bolak-balik hati. Dia habis bersama Allah terus dia melakukan maksiat banyak. Ya kayak kita tadi habis tarawih, habis ini, tahu-tahu berubah. Terus ngapain, itu banyak seperti itu. Fal qalbu bimusa batil aini. Fal qalbu, maka yang diarankan dinamakan hati itu bimusabatil ainu. Hati itu ibarat seperti mata. Musabah itu mata, apa contoh lah, ibarat. Jadi hati itu diibaratkan mata. Fal ainu lataro biha kulluha. Fal ainu, maka yang dinamakan mata itu tidak lataro, itu tidak melihat biha kelawan ain kulluha seluruhnya. Jadi hati itu ibarat mata, seperti mata. Mata itu tidak bisa melihat seluruhnya, tidak bisa mata melihat seluruhnya, itu nggak bisa. Memang baru yang kita lihat itu kan baru yang ada saja, itu aja terbatas. Kalau sekilo pasti kita sudah nggak melihat. Kalau Muiz di depan saya mungkin, tapi kalau 1 kilo sudah nggak kelihatan. Nah, sebenarnya mata itu terbatas. Bal bil miqdaril adasati minha. Bahkan kira-kiranya melihat biji adas saja kita nggak tahu adas itu apa ya. Pokoknya tanaman yang bijinya ini kecil. Nah, itu kita nggak tahu. Itu pun kadang kita butuh bantuan
teleskop atau mikroskop itu. Nah, itulah teleskop atau mikroskop. Pokok itu aja butuh bantuan. Berarti mata ini tidak bisa melihat seluruhnya apa yang ada. Nah, tapi ketika dia melihat sesuatu yang kecil kayak amuba atau apa itu, ya itu butuh lihat corona, itu kan butuh ini, nggak bisa dilihat. Berarti kan terbatas. Butuh bantuan. Wa kadzalika al-qalbu la yuradu minhu lil lahmiyati lil lahmaniyati lil allahmaniyati. Begitu juga hati itu la yuradu, tidak punya keinginan minhu saking qalb allahmaniyati sing bungsu daging. Maksudnya yang dimaksud hati di sini itu bukan hati yang ada di dalam ini daging, itu bukan. Ya. Ketika Anda ngomong hati itu yang dimaksud bukan zahirnya hati berbentuk daging atau jangan bukan itu. Bal latifatu allati auda'aha wa fihi. Tetapi yang dimaksud hati di sini adalah latifah. Latifah itu apa? Di atasnya software apa? Pokoknya latifah itu lebih ini lagi, lebih lembut lagi. Alatikang auda'aha kang menitipkan atau menaruh sapa Allah. Jadi hati Anda itu ditaruh latifah. Nanti tak jelaskan soal latifah. Fihi, di dalam hati Anda dikasih latifah. Wa ya al-mudrikatu, ini sesuatu perkara yang ditemu. Jadi latifah itu apa ya? Latifah itu bisa bertempat di 5 alam. Latifah itu asalnya dari alam amar. Alam amar itu alam yang kun fayakun. Jadi Allah ngomong jadi-jadilah. Itu latifah. Nah, latifah itu yang mengirim signal ke roh dan hati. Itu latifah. Oh, ini jadi yang menangkap nanti Anda hati Anda tahu, oh ini ada bisikan Allah, ini ada bisikan setan, ini ada bisikan, itu yang menangkap, yang mengirim sinyalnya namanya latifah. Namanya latifah. Nah, ini yang ditaruh di hati Anda. Jadi yang dimaksud hati itu bukan hati berbentuk daging, tapi yang latifah itu dimasukkan ke dalam hati Anda. Jadi apa ya, kalau dibilang software enggak, kalau software itu bukan, lebih halus lagi. Jadi kadang orang kalau jadi antara itu masih jadi gini, ada hati, ada roh, ada akal. Nah, tiga-tiganya ini sinyalnya itu latifah. Jadi nanti Anda yang Anda itu bisa mengetahui, oh ini jin, setan, iblis, alamnya ini, alam malakut, alam itu yang ngirim sinyal, itulah namanya latifah. Ngirim sinyal ke hati, itu namanya latifah. Jadi ini makomnya sudah gimana ya? Jadi ya kalau belum pernah ya susah ceritanya. Nah, tapi setidaknya ulama-ulama itu menjelaskannya begitu, bahwa jadi nanti ada latifah, ada basyiro, ada fuad, itu macam-macam di hati. Nah, kita ini selama ini kan yang tahu cuma hati, baru hati. Hati aja nggak selesai. Itu sebenarnya nanti ada basyiro, ada fuad, ada latifah. Itu yang mempengaruhi kerja hati. Allati auda'aha. Jadi latifah itu dititipkan di hati Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala wa hu qalba mu'allikon fi janibil aisari katalwi. Wa ja'ala, dan menjadikan sapa Allah al-qalba ing hati mu'allokan itu gumantung. Jadi hati itu dijadikan Allah bergantung.
fi janibil aisari, di dalam lambung, di sisi lambung kiri, berarti sebelah sini. Jadi hati itu di sini. Makanya orang kalau zikir itu pasti la ilaha illallah, itu kembalinya ke kiri, ke dada kiri. Nah ini sebenarnya di sini. Maksudnya filosofinya itu. Jadi ketika kita ngomong illallah ini di la ilaha illallah itu larinya ke dada kiri. Kenapa? Ya karena Allah itu menciptakan jantung hati kita itu ada di sebelah kiri. Itu seperti kadalwi itu kayak timbo, jadi gumantung. Hati itu jadi daging terus kayak timba itu kan gondal gandul gitu. Nah, itu hati. Gumantung. Fa'in habba makalah apa namanya? Ketika ditiup-tiupkan atau dibisikin kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa sebenarnya ditiupkan. Jadi niup-niup. Bahasanya bisikin. Alaihi ing atas kopo apa? Alaihi ing atas kolop hawa syahwati apa hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsu membisiki atau meniup-niup hati, harokahu, maka ngubah-ngubah hati. Jadi kan karena geguntar apa? Gantung-gantung, terus kalau bahasa ini ditiup. Kalau dibisiki kan nggak masuk, digantung kok dibisiki ya. Ditiup. Nah, ketika ditiup itu apa? Ya ini seumpama hati terus. Anda bikin beginilah. Ketika Anda tiup kan ini kan begini. Nah, maksudnya haba itu ditiup begitu. Cuman kalau bahasa Indonesianya dibisiki. Maksudnya lebih memahamkan orang ketika hati dibisikin. Nah, kalau ketika hati ditiup, tapi sebenarnya hati itu ditiup, bukan dibisikin. Kalau dibisikin kuping. Jadi posisinya begini hati. Nah, maksudnya ketika ditiup-tiup oleh hawa nafsu, hati itu gerak kayak jam dinding ding itu. Itu maksudnya ditiup. Wa in habba, ketika ditiup alaihi ing atase hati akhatirun takwa, apa kerentek apa niat untuk bertakwa, harokat sama, dia juga bergerak. Jadi ketika itu ditiup-tiup oleh hawa nafsu, wah itu juga bergerak. Ketika ditiup-tiup oleh takwa untuk mengajak kerentek, maksudnya kerentek niat ya, khatir itu keinginan ya, keinginan untuk bertakwa, itu juga sama, gondal gandul. Jadi bergerak ya, harokah itu apa, bergerak, obah-obah. Nah, ya kelibu alaihi khatirul hawa. Maka ketika Anda bisa mengalahkan atau ya gelib itu menggelindih, mengalahkan alaihi atas khatirul hawa, apa kerentek hawa nafsu. Ketika Anda bisa mengalahkan kehendak keinginan hawa nafsu, fatarotan yaglibu alaihi khatirun taqwa, maka Anda juga bisa memenangkan kerentek ingin takwa. Paham gak ini? Jadi hati itu ibarat timba atau jam dinding lah, jam dinding. Kalau timba itu jam dinding yang teng-teng itu. Nah, ketika Anda meniup itu pasti begini posisinya. Teng-teng itu. Lah, ketika yang niup ini hawa nafsu ya bergerak. Ketika yang niup itu kerentak apa niat untuk berbuat takwa juga gerak sama. Nah, Anda ketika ditiup oleh hawa nafsu itu Anda juga bisa mengiyakan dan mentidakkan, bisa menenangkan ini. Ya, itu bisa juga tidak menenangkan ini. Tapi tetap maka Anda melakukan maksiat. Ketika hati Anda mempunyai kerentek niat takwa, itu Anda juga bisa melanjutkan hal itu atau juga tidak melanjutkan. Seumpama di hati tak tahu-tahu dibisikin pengen ngasih uang gopur 10.000, itu di hati itu bisa bisa melanjutkan niat itu, nah, bisa tidak. Maksudnya maka gondang posisinya begini. Nah, kalau Anda dibisikin maksiat, kalau ini bergerak-gerak begini, kalau Anda bisa menenangkan ini, berarti Anda selamat, tidak berbuat maksiat. Itu seperti itu. Jadi hati itu seperti itu. Jadi
Maka antara hati dan akal itu posisinya sebenarnya ending dari semua itu adalah akhlak. Jadi perilaku itu akhlak. Maka orang yang punya akal itu standarnya pokoknya akhlaknya baik. Kalau akalnya hidup maksudnya. Kalau akalnya hidup itu berarti akhlaknya baik. Maka Nabi itu tidak pernah dipuji Allah pinter, cerdas, enggak. Nabi itu dipuji Allah ya wa innaka ala khuluqin adzim, bahwa akhlaknya itu mulia, agung. Karena apa? Standar semuanya itu ada di situ. Jadi Anda kalau mau milih standar ukuran orang itu gampang. Enggak usah ininya, enggak, akhlaknya saja lihat. Kalau akhlaknya bagus, ini bisa pengaruh ke dalam semuanya, bisa bagus. Jadi akhlaknya itu bagaimana lah, itu nilai orang itu dari situ, nggak perlu dari ini hartanya, kayanya, pinternya, enggak. Lihat saja posisi akhlaknya itu bagus enggak. Fa in habba alaihi hawa syahwat, ketika di situ ditiup-tiup soal syahwat juga sama-sama bergerak. Ketika ditiup-tiup kerentek hati ingin bertakwa juga bergerak. Yang wataratan yaglibu alail hadirun at-tuqa. Jadi ketika Anda juga ingin menghendaki untuk bertakwa, Anda bisa bertakwa. Kata yu'arifuka, sehingga Anda mengetahui marotan satu kali minum saking nikmati wa marotan keruh Anda. Jadi sampai Anda bisa mengetahui minnahu itu, mannahu itu apa? Kenikmatan. Marotan kohrohu, dan pemaksaannya Allah. Jadi sampai Anda bisa menemukan kenikmatan. Itu maksudnya begitu. Jadi sampai posisi hati Anda itu ketika bertakwa itu bisa menemukan kenikmatan. Yuglibu alaihi al-khatir al-khatiri at-tuqa liyam dahaka. Wa marotan yuglibu alaihi khatirul hawa liyudammaka. Itu iya, tak apa ya itu ya. Memuji. Jadi ketika hati Anda bertakwa, maka Anda akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu kayaknya begitu. Ketika Anda melakukan kerentek atau khatir hawa nafsu, maka Anda akan ketika Anda melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memuji Anda. Liyam dahaka itu maksudnya memuji Anda. Atau ketika dikalahkan oleh khatirul hawa nafsu, maka Allah akan mencela Anda. Itu intinya begitu intinya. Maka posisi hati itu begitu. Jadi bisa bolak-balik kadang enggak hanya 1 menit, 1 jam aja begitu. Jadi ibarat tadi kan hati itu ibarat mata. Jadi jangkauan mata itu terbatas. Hati juga begitu, jangkauan hati juga terbatas. Maka tapi sebenarnya yang dimaksud itu bukan hati tadi itu, yang dimaksud itu bukan kok gempulan daging itu, bukan. Tapi latifah. Saya ulangi lagi, latifah itu cahaya Tuhan. Kalau bahasa kerennya itu cahaya Tuhan. Jadi latifah itu diciptakan di alam amri. Alam amri itu ya alam yang kun fayakun, jadi. Itu latifah namanya. Nah, di latifah ini berasal dari cahaya Allah.
Maka sebenarnya substansinya latifah ini sangat lembut sekali, lebih lembut dibanding hati, lebih lembut dibanding hati yang ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia secara rohani atau jasmani. Maka yang mengirim sinyal ke hati dan ke jiwa, akal itu juga latifah. Maka dengan latifah tadi itu, kalau kemarin kan dengan akal kita bisa berhubungan dengan manusia dan Allah. Lah, dengan latifah itu sama. Jadi yang menangkap sinyal Anda bisa tahu Allah itu latifah, dimasukkan ke hati dan pikiran. Maka ada alam namanya malakut, alam arwah, ada alam lahut, alam bahut, ada alam hahut. Ini alam ini beda-beda. Ya. Kalau alam malakut, alamnya malaikat. Nah, kita itu bisa menyampai ke sana dengan pakai jalan latifah. Kalau Anda nggak latifah Anda ini nggak bisa nyampe ke sana. Ada lagi alam arwah atau roh atau jabarut yang terkenalnya alam itu. Anda juga bisa ketemu roh-roh itu bisa dengan syaratnya tadi. Ya, latifah Anda lah. Latifah itu sebenarnya yang mengirim sinyal ke hati. Itu latifah. Ada lagi alam lahut ada. Kalau ini bayangan sifat-sifat Allah. Ada lagi alam bahut. Alam bahut itu alam yang apa ya namanya? Ya termasuk sifat-sifat Allah, cuman tersembunyi, lebih tersembunyi lah. Ada lagi lah alam yang hahut, adalah alam yang memang hadiratnya yang merupakan tidak bisa dilihat, tersembunyi intinya. Nah, pertanyaan begini, terus Nabi Isra Mi'raj itu masuk ke alam apa? Sidratul Muntaha itu masuknya ke alam apa? Karena apa? Jibril aja tidak bisa masuk. Jibril aja tidak bisa masuk. Nah, itu salah satu. Maka itu yang tahu ya cuma Allah dan Nabi Muhammad. Ini dia posisi bertempat di alam yang mana itu nggak tahu. Nah, itu bisa mencapai ke sana ya latifahnya harus bersih. Maka substansinya adalah latifah. Maka apa namanya? Jadi di hati itu kalau Anda belajar tasawuf atau toreko itu ada namanya fuad, ada namanya basyirah. Orang-orang kan ngomong basyirah, itu ada lagi beda, ada latifah. Jadi sinyal-sinyal spiritual soal macam-macam itu yang mengirimkan latifah, yang mengirimkan lah. Nah, Anda bisa masuk tahu ini alamnya malaikat, itu yang ngasih tahu software yang lebih kecil lagi. Nah, itu namanya. Anda ketika masuk, Anda ketemu Nabi Muhammad, ketemu itu yang mengirim sinyal. Nah, kalau latifahnya ini tidak bersih ya nggak bisa. Ya nggak ada jaringannya, nggak ada, ataupun jaringan ada tapi nggak ada kuota atau pulsa. Jadi maka antara hati, akal itu harus sambung. Harus sambung. Nah, latifah itu dapat apa namanya? Mendengar, merasakan sesuatu yang mau diterima hati. Jadi dia bisa merasakan, seumpama nih, tahu-tahu itu ada malaikat duduk di depan kita. Nah, itu kita bisa merasakan itu. Sinyal itu langsung dikirim, tes ke dalam hati. Itu yang ngirim sinyal latifah. Jadi benar-benar dia bisa merasakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang lain, alam roh, alam malakut, alam jabarut, alam. Jadi kalau Anda ketemu roh-roh itu ya Anda yang ngirim sinyal itu yang ngasih tahu dan merasakan itu latifah, bukan jasad, ya, bukan jasad. Tapi pertanyaan lagi, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, jasadnya ikut apa enggak? Ikut. Nah, itu berbeda. Berarti ada pengkhususan. Berarti jasadnya Nabi itu sudah
oh luar biasa. Jadi suci, betul-betul suci. Jasadnya memang suci. Jadi nggak hanya, tapi jasadnya juga suci. Nah, tapi yang mengirim Anda nanti sinyal orang wali-wali atau orang yang sudah ma'rifat Allah itu latifah. Jadi mengetahui kondisi hati orang. Ya kan kadang orang kan ada muis ini lagi galau mikir utang, gopur mikir itu orang tahu tuh. Ya mengirim sinyal itu. Ya, yang mengirim itu. Nah, ini memang harus dipelajari lebih dalam. Ini kalau hanya ini kalau ini sebenarnya ya ini sudah masuk ke sana, mulai sudah ada masuk ke sana. Cuman kita ini fokus di ibadah saja. Pokoknya ibadah kita bagaimana, introspeksi diri ibadah. Nah nanti kalau itu sudah jalan, Anda akan nyampe ada fuad, ada basiro, ada macam-macam. Itu nanti ini. Nah kalau Anda tidak tahu dulu, itu yang bahaya. Contoh begini, Anda mempelajari sesuatu tapi nggak tahu namanya, kan repot. Akhirnya sampai itu, saya itu perasaan saya ada begini ya, kok kayak saya tadi ketemu orang putih sinar putih ya kan, biasanya begitu tuh orang ada sinar putih ada. Nah dia itu nggak pernah belajar begini ya, repot. Akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Maka orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih zindik, dia hanya pura-pura beriman itu, nggak mau sholat, nggak mau ini, itu hanya pura-pura beriman. Nah, kalau Anda belajar ini, tahu Anda ada orang duduk sederhana begini, tahu-tahu dia masuk alam malakut, dia masuk alam roh, dia masuk. Nah itu dia tahu karena apa? Latifahnya memberi tahu. Yang merasakan itu ya latifah tadi, bukan jasad. Itu lebih ini ya, lebih. Jadi susah menjelasinya, itu susah, saya bingung juga sendiri saya. Jadi intinya itulah, pokoknya latifah itu intinya kayak begitu. Ya, nanti juga tahu sendiri kalau sudah memang Anda ini juga nyampe makomnya juga sendiri. Fal qalbu bi musabati saqaf wa alam bisawab.